Assalamualaikum, kembali lagi di Tiffan Channel, sharing-sharing tentang hobi hidroponik kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan sharing bagaimana cara menanam seledri di sistem hidroponik. Nah, kita menggunakan sistem DFT dan juga rakit apung. Pada dasarnya, tahapan menanam sayuran hidroponik adalah sama ya, mulai dari penyemaian, kemudian pindah tanam, pemeliharaan, dan terakhir adalah panen. Tahap pertama kita melakukan penyemaian. Yang dibutuhkan ini ada roku yang telah dipotong dan dibasahi, kemudian ada benih seledrinya. Kita masukkan ke dalam wadah secukupnya. Nah, kemudian kita ambil secukupnya lalu langsung ditaburkan di atas rock wool seperti ini. Kita melakukan recording penyemaian ini yaitu pada tanggal 20 Agustus 2020. Berdasarkan jenis dan varietas tanaman seledri, yang kita tanam ini adalah seledri daun yang biasa sering digunakan untuk pelengkap masakan. Nah, selain itu juga biasanya ada seledri batang atau seledri umbi. Selanjutnya benih seledri ini akan sprout pada umur 5-6 hari setelah semai. Nah, ini umur 6 hari setelah semai, setelah sprout merata baru kita jemur di bawah matahari. Selanjutnya ini adalah umur 16 hari setelah semai. Dan memang pertumbuhan pada masa ini sangat lambat, jadi harus sangat bersabar ya. Kemudian untuk bisa pindah tanam, kita menunggu muncul daun sejati, biasanya pada umur 20 hari setelah semai. Dan ini umur 1 minggu setelah tanam. Ini umur seledri 27 hari setelah tanam, masih di instalasi permajaan. Nah, terus kita bisa pindah tanamkan lagi atau anakan seledri ini bisa kita pisahkan lagi sehingga menjadi lebih banyak. Jadi dari satu netpot ini kan terdiri dari banyak anakan. Nah, kita bisa pecahkan lagi dengan cara kita ambil bagian anakan secara hati-hati ya, jangan sampai akarnya terputus. Nah, dari satu netpot ini bisa terdiri dari 10 anakan kurang lebih ya. Untuk memindahkan anakan seledri ini kita membutuhkan rock wool. Caranya kita jepit di antara rock wool lalu ditempatkan ke netpot. Fungsi dari rock wool ini dia sebagai penahan batang tanaman, juga menjaga kelembaban tanaman tersebut. Nah, ini anakan tanaman seledri yang sudah diperbanyak tadi. Dari semaian kurang lebih 100 lubang tanam, dipecah bisa menjadi sekitar 1000 lubang tanam. Seledri ini kita tanam di sistem DFT seperti ini dan menggunakan tandon terpal. Nah, untuk kebutuhan nutrisi menurut literatur, seledri ini kebutuhannya sekitar 1260 sampai 1680 ppm dengan pH 6,5. Kemudian penggunaan pompa kita hanya menggunakan satu untuk 2 instalasi dan 1 tandon. Nah, jika air dalam tandon sudah mulai menyusut seperti ini, maka kita harus tambahkan lagi air dan juga nutrisinya sesuai dengan kebutuhannya. Tanaman seledri ini awalnya hanya dapat tumbuh di dataran tinggi.
Nah, melalui sistem tanam hidroponik, sekarang seledri mampu hidup juga di dataran rendah, meskipun pada dasarnya tanaman ini cocok tumbuh di dataran tinggi dengan curah hujan yang rendah. Namun dengan sistem hidroponik, proses pertumbuhannya bisa dikontrol, terutama kebutuhan air, nutrisi, dan faktor eksternal dari tanaman. Tanaman seledri ini juga membutuhkan penyinaran matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Untuk masalah hama, biasanya terdapat hama kutu api seperti ini. Nah, kalau sudah terjangkit, maka langsung diambil dan segera dibuang bersama tanamannya agar tidak menyebar ke tanaman lainnya. Selain itu, ada juga serangan bercak coklat atau kuning pada daun. Nah, menurut literatur, penyebabnya adalah karena adanya lalat penggorok daun. Biasanya kita langsung membuang bagian dari yang terkena bercak coklat itu. Untuk upaya pencegahan, kita bisa memasang yellow trap agar lalat tersebut terperangkap ke jebakannya. Selain itu, batang dan akar bisa busuk atau layu seperti ini. Nah, hal ini penyebabnya bisa jadi dari faktor jamur atau karena kekurangan oksigen. Mungkin akarnya ini terlalu terendam ya, jadi akar tidak cukup ruang untuk menyerap air nutrisi dan oksigen secara seimbang. Sebagai upaya pencegahan terhadap hama, kita melakukan penyemprotan dengan pestisida nabati, yaitu terbuat dari rendaman bawang putih dan tembakau yang telah didiamkan semalaman, kemudian disaring dan langsung bisa disemprotkan ke tanaman. Penggunaan pestisida nabati ini rutin disemprotkan pada pagi dan sore hari. Ada dua cara dalam menanam seledri, yaitu bisa perbanyakan secara generatif atau dari biji seperti tadi di awal, dan perbanyakan vegetatif atau dari anakan seperti ini. Kalau ini perbanyakan anakan dari tanaman seledri yang sudah besar, seperti tadi ya, kita keluarkan dari net pot, kemudian anakannya dipisahkan, bisa dengan tangan atau dipotong dengan pisau. Lalu kita tanam lagi satu net pot, satu anakan. Nah, untuk budidaya skala pekarangan seperti dalam pot atau polybag, perbanyakan secara vegetatif lebih mudah dilakukan. Perbanyakan secara generatif bisa diterapkan untuk budidaya skala luas atau komersil, karena bisa menghasilkan pertumbuhan seledri yang lebih seragam. Ini umur seledri 7 minggu setelah tanam, dan kita akan memanennya. Nah, sebenarnya tanaman seledri ini bisa dipanen setelah memasuki masa tanam 1 sampai 1,5 bulan. Tanaman seledri yang sudah bisa dipanen, cirinya sudah mencapai pertumbuhan maksimal dengan daun yang banyak dan ketinggian yang cukup, dan juga menghasilkan banyak anakan. Cara pemanenannya bisa dengan diambil batangnya saja yang sudah tua tanpa mencabut akar, atau bisa dipanen beserta akarnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan permintaan pasar.
Berdasarkan recording penanaman seledri ini, masa pertumbuhan seledri lama semai 2-3 minggu, kemudian masa panen 60 hari setelah semai dari biji. Kalau dari pindah tanam ke masa panen kurang lebih 50 hari. Menanam seledri ini bisa dijadikan juga peluang usaha karena nilai jual di pasaran cukup tinggi dan juga permintaan di pasar juga cukup banyak. Untuk harga jualnya di tingkat pengepul sekitar 10.000 sampai 15.000 per kilo, dan di tingkat end user atau konsumen langsung bisa 15 sampai 25.000 per kilo. Seledri ini pasarnya cukup bagus karena sayuran ini pasti banyak dibutuhkan masyarakat, khususnya yang berbisnis kuliner seperti bakso, soto, dan sebagainya. Dan kebutuhan seledri ini cenderung terus meningkat seiring meningkatnya berbagai usaha di bidang kuliner. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menanam tanaman ini ya.